Halo, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Saya merupakan mahasiswa Magister Matematika UGM yang sekarang akan menerangkan tugas kedua mata kuliah Riset Operasi Lanjut. Tugas kedua ini yaitu rangkuman dari model inventory EOQ yang deterministik, dan yang kedua video tentang model inventory probabilistik EOQ. Nah, sekarang saya akan mulai dengan model inventory deterministik EOQ. Inventory adalah hal yang erat kaitannya dengan pergudangan. Dalam pergudangan terdapat barang. Nah, maka ada masalah yang erat kaitannya dengan masalah barang dalam pergudangan tersebut. Masalah-masalahnya adalah cara penyimpanan suatu barang, lalu waktu menyimpan barang, kemudian proses keluarnya barang, dan waktu pemesanan barang, serta waktu barang sampai di tempat pemesanan. Nah, secara umum, inventory digambarkan sebagai berikut. Sejumlah barang yang tersedia di gudang berkaitan dengan inventory. Inventory berkaitan dengan sejumlah barang yang terjual. Dan berkaitan lagi dengan sejumlah barang yang keluar. Nah, tetapi ada juga kaitannya dengan barang yang masuk, ada pula kaitannya dengan barang yang di-return atau dikembalikan. Nah, semua barang-barang yang terjual, lalu keluar, masuk, dan dikembalikan dicatat oleh petugas. Ini adalah gambaran umum dari masalah inventory. Nah, dalam inventory pun juga terdapat komponen yang terlibat, seperti ordering cost dan setup cost. Ordering cost adalah biaya pemesanan, dan setup cost adalah biaya pengiriman. Nah, biaya pemesanan ada ketika pemesanan ada, dan besarnya tergantung dari jumlah yang dipesan. Sedangkan biaya pengiriman tidak bergantung dari jumlah barang yang dipesan. Misalnya, toko A biasa memesan sejumlah X barang dari agen B. Suatu ketika, toko A hanya memesan barang kurang dari X dari agen B. Nah, maka biaya pengirimannya adalah tetap. Oke. Nah, berikutnya adalah unit purchasing cost. Unit purchasing cost adalah biaya pembelian satu unit barang. Besarnya tergantung dari bahan baku, biaya pekerja, besarnya biaya lain yang tidak termasuk ke dalam biaya produksi tetapi tetap bukan oleh suatu toko. Besarnya biaya pembelian juga tergantung dari banyaknya biaya pembelian per unit barang. Nah, kemudian ada juga komponen holding or carrying cost. Holding or carrying cost ini adalah biaya mengacu pada jumlah uang yang harus dibayar untuk menyimpan persediaan yang tidak terjual. Atau sederhananya adalah biaya penyimpanan barang. Nah, biaya penyimpanan barang misalnya seperti biaya listrik untuk alat pendingin. Nah, besarnya holding cost atau biaya penyimpanan dapat tergantung dari sejumlah barang yang tidak atau belum terjual. Kemudian yang D, stock out atau shortage cost. Biaya ini terjadi karena tidak dapat menyediakan produk saat permintaan dari pelanggan. Nah, sebagai contoh, toko A memesan 500 barang dari agen B setiap 4 bulan sekali. Namun, belum sampai bulan keempat, katakanlah bulan kedua misalnya, terdapat 400 permintaan dari pelanggan. Nah, pada kurva IT versus T, apa itu IT dan T, nanti akan dijelaskan di bawah. Stok barang toko A adalah 250. Pada saat hal tersebut terjadi, maka pelanggan mempunyai dua pilihan, yaitu meminta ulang atau meninggalkan permintaan. Nah,
Jika pelanggan meminta ulang saat barang ada, maka toko A akan mengeluarkan biaya tambahan agar tersedia, maaf ini maksudnya belum ada, maka toko A harus mengeluarkan biaya tambahan agar tersedia sejumlah barang yang diminta oleh pelanggan tersebut. Nah, ini kalau terjadinya stock out cost, ya. Nah, sebenarnya kalau shortage cost itu mirip dengan stock out cost. Inilah shortage cost contohnya. Kalau pelanggan memilih untuk membatalkan permintaan, akibatnya toko A memang tidak akan mengeluarkan biaya tambahan untuk sejumlah 250 barang. Tetapi resikonya adalah toko A kehilangan pendapatan toko. Oke. Nah, pada pembahasan kali ini mengenai model EOQ juga terdapat asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemesanannya berulang. Sebagai contoh, perusahaan yang melihat persediaan barangnya habis akan memesan ulang tersebut dan seterusnya. Nah, dari sini kita melihat pemesanan ulang berhubungan dengan permintaan yang konstan. Artinya adalah sejumlah barang yang diminta itu konstan. Misalnya, suatu barang 1.200 barang per tahun. Nah, maka barangnya ini yang diminta haruslah konstan selama 1.200 per tahun. Nah, dan permintaannya selama T bulan adalah 1.200 T per 12. Jadi permintaannya adalah 100 T. Oke. Nah, waktu tunggunya konstan. Ini maksudnya adalah lead time yang konstan. Misalnya, suatu barang yang dipesan akan datang 2 bulan setelah pemesanan terjadi. Waktu 2 bulan tersebut tidak berubah untuk pemesanan-pemesanan yang berikutnya. Nah, setelah itu tentu saja pemesanannya harus kontinu. Oke. Nah, kemudian untuk model EOQ yang dasar juga terdapat asumsi. Permintaannya bersifat deterministik dan terjadi dalam waktu yang konstan, tadi sudah. Oke, kemudian jika terdapat pemesanan sebanyak Q barang dalam sekali pemesanan, maka biaya pemesanan dan pengirimannya, ordering cost, dan setup cost sejumlah K. Jadi, di sini ordering dan setup dijadikan satu, yaitu dengan simbol K besar. Nah, lead time atau waktu tunggunya adalah 0. Artinya, ketika barang dipesan, maka barangnya akan langsung sampai ke tempat pemesanan. Oke. Kemudian tidak terdapat kehilangan pelanggan. Nah, kemudian biaya penyimpanan per unit barang per tahun adalah sebesar H. Nah, pada model ini kita akan menentukan nilai pemesanan, nilai jumlah pemesanan barang sekali pesan, yaitu Q yang optimal, sehingga meminimumkan fungsi total biaya per tahun. Nah, fungsi total biaya per tahun dinyatakan dengan TCQ, yaitu fungsi terhadap Q. Nah, fungsi ini mempunyai 3 suku, yaitu biaya pemesanan per tahun atau annual ordering cost, kemudian biaya per tahun untuk pembelian atau annual purchasing cost, atau biaya penyimpanan per tahun per unit barang atau annual holding cost. Nah, sekarang kita akan mengupas satu persatu. Annual ordering cost didefinisikan sebagai biaya pemesanan yang dibagi dengan tahun. Nah, di sini kita melihat tadi biaya pemesanannya adalah K, oke, dan pemesanan per tahunnya adalah sejumlah barang yang dipesan, oke, per tahun dibagi dengan banyaknya unit barang sekali pemesanan. Maka
biaya pemesanan per tahun sama dengan biaya pemesanan per pemesanan dikali dengan pemesanan per tahun. Maka menjadi K dikalikan D besar dibagi dengan Q. Oke. Nah, biaya per tahun pembelian. Diketahui pembelian sebanyak D barang per tahun. Dan harga pembelian per unit barang per tahun adalah P. Maka biaya pembelian per tahun dirumuskan sebagai biaya pembelian per tahun sama dengan biaya pembelian per unit dikali unit per tahun. Itu sama dengan P kecil dikalikan dengan D besar. Nah, biaya penyimpanan per tahun. Diasumsikan sebanyak Q unit barang yang dipesan datang saat waktu 0. Nah, permintaan ada pada tingkat D tahun. D per tahun. Maka memerlukan Q per D tahun sampai dengan persediaan habis. Nah, nilai Q per D tahun ini adalah disebut sebagai siklus. Jadi, waktu yang dimulai dengan kedatangan pemesanan berakhir sesaat sebelum dan berakhir sesaat sebelum pemesanan berikutnya diterima disebut sebagai siklus. Contoh, permintaan per tahun toko A adalah 1.200 barang. Ini per tahun atau D besar. Dan sekali pesan adalah 200 unit barang. Nah, ini adalah Q kecil. Dalam contoh tersebut, D besar tadi sudah, Q kecil pun sudah. Nah, akibatnya waktu yang diperlukan sampai barang habis adalah 200 atau Q kecil dibagi dengan D besar, yaitu 1/6 tahun atau 2 bulan. Nah, jadi lama toko A menunggu barang itu datang atau barang itu habis selama 2 bulan. Nah, 2 bulan inilah yang disebut sebagai siklus. Berikut gambar yang menunjukkan siklus berulang dengan panjang Q per D. Oke. Nah, di sini kita melihat ya, sekali pesan adalah Q unit barang. Nah, ini sekali pesan adalah Q unit barang. Oke, ini sekali pesan. Nah, di sini kita melihat siklusnya mempunyai panjang yaitu Q per D. Nah, artinya sampai dengan barang ini habis ya, maka interval kedatangan barang adalah Q per D. Nah, di saat Q per D ini barangnya akan naik lagi menjadi Q. Kemudian turun lagi sampai dengan waktu Q per D lagi. Oke. Nah, di sini kita melihat panjangnya siklus ini adalah konstan Q per D. Ya. Dan nilai atau jumlah barang sekali pesan pun juga konstan. Nah, selain itu, pada gambar di atas, rata-rata persediaan barang selama siklus adalah setengah dari persediaan barang yang dicapai selama siklus tersebut. Jadi, di sini kita melihat ini adalah banyaknya barang yang dipesan. Nah, rata-ratanya yaitu di sini. Ini Q per 2. Rata-rata persediaan barang selama setiap siklus berlangsung. Ini segini. Nah, nanti ini akan kita perlukan untuk menentukan
biaya penyimpanan per tahun. Oke. Nah, karena tingkat penyimpanan atas siklus adalah Q per 2, oke, tadi sudah, maka panjangnya siklus adalah Q per D. Sehingga biaya penyimpanan per siklus per unit barang adalah biaya penyimpanan per siklus. Nah, di sini Q per 2 rata-ratanya dikalikan dengan panjang siklus dikalikan dengan biaya penyimpanan per unit barang per tahun. Maka menjadi Q kuadrat H per 2D. Nah, biaya penyimpanan per tahun per unit barang adalah biaya penyimpanan per tahun sama dengan biaya penyimpanan per siklus dikalikan dengan siklus per tahun. Nah, di sini kita melihat biaya penyimpanan per siklus adalah persamaan 5 dan siklus per tahun adalah D besar atau banyaknya pesanan barang selama setahun dibagi dengan banyaknya pesanan barang dalam satu siklus. Sama dengan H Q per 2. Kita coret Q-nya, kita coret juga D besarnya. Dengan demikian, substitusi persamaan 6, 3, dan 2 ke persamaan 1, oke, ke persamaan 1, maka didapat biaya total per tahun dengan sekali pesan dalam satu siklus adalah Q barang sama dengan banyaknya biaya pemesanan dikalikan dengan banyaknya barang per tahun dibagi dengan banyaknya barang yang dipesan dalam satu siklus ditambah harga per unit barang dikalikan dengan jumlah barang yang dipesan dalam setahun ditambah biaya penyimpanan barang per unit barang per tahun dikalikan dengan banyaknya barang yang dipesan dalam satu siklus dibagi dengan 2. Oke. Atau jumlahan dari persamaan 2, 3, dan 6. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai dari Q yang optimal. Di sini kita perhatikan TC Q ini adalah fungsi dalam Q. Oke. Ini adalah fungsi dalam Q. Untuk menentukan nilai optimalnya, kita bisa menurunkan yang pertama. Maka menjadi min KD per Q kuadrat ditambah H per 2. Kemudian kita cari titik ekstrimnya, maka didapatlah Q sama dengan dua nilai, yaitu akar 2KD per H atau Q sama dengan minus akar 2KD per H. Karena Q-nya diasumsikan positif, maka yang negatif ini tidak memenuhi. Nah, dengan demikian dipilihlah Q yang positif atau yang sebelah kiri. Nah, berikutnya nilai Q pada persamaan 8 adalah nilai EOQ, Economic Order Quantity, atau bahasa Indonesianya adalah jumlah permintaan ekonomis. Dan selanjutnya nilai Q dinyatakan dengan nilai EOQ dinyatakan dengan Q star. Nah, perhatikan pada persamaan 8, model EOQ tidak bergantung pada harga pembelian per unit. Kemudian yang kedua, karena setiap pemesanan adalah Q star, maka total pemesanan setiap tahun adalah D per Q star. Nah, sehingga interval waktu atau panjang siklus adalah Q star per D. Nah, peningkatan K akan mengakibatkan peningkatan Q star. Di sini kita melihat,
ya. Kalau K-nya naik, maka Q star-nya juga naik. Dan peningkatan H akan menurunkan nilai Q star. Semakin besar biaya penyimpanan per unit barang per tahun, tentu akan menurunkan jumlah pesanan dalam satu siklus atau jumlah EOQ. Nah, akibatnya biaya penyimpanan per tahun sama dengan biaya pemesanan per tahun. Oke. Nah, berikut buktinya. Biaya penyimpanan per tahun dirumuskan dengan H Q star per 2. Tadi kalau kita lihat pada persamaan 6 ya, kita ganti Q-nya menjadi Q star, kita masukkan Q star-nya yaitu akar 2 KD per H, maka menjadi H per 2 dikalikan dengan akar 2 KD per H. Atau kalau kita tuliskan jadi sebagai berikut, ya, ini H per 2 dikalikan dengan akar dari 2 KD per H. Nah, kemudian kita masukkan H per 2-nya ke dalam akar, maka sama dengan akar dari H kuadrat per 2 dikalikan dengan 2 KD per H. Kita coret H-nya, kita coret juga 2-nya, maka jadilah seperti ini. Nah, berikutnya, biaya pemesanan per tahun sama dengan KD per Q star. Ingat rumus persamaan persamaan 2, ya, kita ganti Q-nya menjadi Q star, maka kita masukkan nilai Q star-nya, maka menjadi KD per akar 2 KD per H. Oke, maka sama dengan KD dikalikan H per 2 di akar. Lihat, biaya penyimpanan per tahun sama dengan biaya pemesanan per tahun. Ya, ini yang akan terjadi pada model deterministik EOQ. Nah, kemudian akan ditunjukkan titik potong antara biaya penyimpanan per tahun dengan biaya pemesanan per tahun. Nah, di sini kita melihat ya bahwa ini garis lurus, oke, merupakan biaya penyimpanan per unit barang per tahun. Kemudian yang kurva warna ungu ini merupakan biaya pemesanan per tahun. Oke, biaya pemesanan per tahun. Nah, hasil jumlahan dua fungsi yang warna merah dan yang warna ungu adalah yang warna hijau. Total biaya tahunan. Nah, di sini adalah biaya tahunannya. Nah, titik potong antara biaya penyimpanan tahunan dengan biaya pemesanan per tahun adalah Q star. Oke. Ini ada kesalahan dari saya. Ya, di sini harusnya adalah ini bukan KD per 2 ya, tapi KD dibagi dengan Q. Nah, sehingga untuk menentukan nilai Q star dapat disamadengankan antara fungsi biaya pemesanan per tahun dengan fungsi biaya pemesanan per tahun. Oke, jadi kalau seperti ini, oke, maka 2 KD per H sama dengan Q kuadrat atau Q kuadrat sama dengan atau Q sama dengan plus atau minus akar 2 KD per H. Nah, oke. Oke. Nah, sekarang
Inilah yang terjadi kalau pada model deterministik EOQ. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal. Example 3. Setiap jam, total pelajar sejumlah D akan bepergian dengan sebuah bus dari tempat berkumpul mahasiswa ke Fraternity Row. Petugas administrasi memberikan nilai H$ untuk setiap jam di mana seorang mahasiswa terpaksa menunggu bus. Hal tersebut membuat pihak universitas mengeluarkan biaya K$ untuk mengirim bus dari tempat berkumpul mahasiswa ke Fraternity Row. Diasumsikan permintaan konstan. Berapakah banyaknya bus yang harus dikirim setiap jam dari tempat kumpul mahasiswa ke Fraternity Row? Nah, karena permintaan konstan, maka bus sebaiknya pergi pada siklus yang konstan. Oke. Nah, dengan demikian, bus yang datang pada tempat berkumpul mahasiswa akan mencari jumlah mahasiswa yang menunggu. Jadi, satu bus itu sama dengan jumlah mahasiswa yang menunggu. Nah, misal Ki menyatakan jumlah mahasiswa yang menunggu. Nah, jadi satu bus punya kapasitas yaitu Ki. Diasumsikan bahwa bus datang pada waktu 0. Nah, perilaku banyaknya pelajar yang menunggu ditunjukkan pada gambar berikut. Nanti gambarnya akan agak lain dengan kurva model EOQ, grafik yang ditunjukkan pada pembahasan sebelumnya. Di sini kita melihat kurvanya seperti ini. Jadi, di sini pada waktu 0, ya. Nah, di sini pada waktu menunggu, Q per D. Pada waktu 0, ya. Nah, ini lama waktu menunggu atau siklus. Nah, di sini kita perhatikan, ya. Ketika panjang siklus sudah Q per D, berkumpullah mahasiswa sebanyak Q. Ketika sampai dengan Q per D, akan turun lagi menjadi 0. Lalu akan naik lagi menjadi sejumlah Q di waktu 2 Q per D. Demikian seterusnya. Nah, dengan demikian, biaya pengiriman bus per jam adalah K$ dibagi dengan bus dikalikan dengan banyaknya bus sebanyak D dibagi dengan Q. Sorry. Total pelajar sebanyak D, bus, total pelajar sebanyak D dibagi dengan banyaknya pelajar atau mahasiswa yang menunggu dikalikan dengan bus dibagi dengan jam. Nah, maka biaya pengiriman bus per jam adalah Kd$ per Q per jam. Selain itu, berdasarkan gambar tersebut, didapat rata-rata mahasiswa yang menunggu adalah Q per 2. Inilah nilai Q per 2 di sini, ya. Ini nilai Q per 2. Oke. Nah, dengan biaya tunggu mahasiswa per jam adalah biaya mahasiswa menunggu per jam sama dengan banyaknya mahasiswa dibagi dengan 2 dikalikan dengan biaya tunggu per jam. Maka biaya mahasiswa menunggu per jam adalah banyaknya mahasiswa dikalikan dengan biaya tunggu per mahasiswa per jam. Dengan demikian, biaya total per jam adalah biaya pengiriman bus per jam
ditambah biaya masa menunggu per jam, maka menjadi HQ per 2 ditambah KD per Q. Nah, dengan cara yang sama, diperolehlah Q optimal sama dengan akar dari 2 KD per H. Nah, di sini kita melihat persamaan 14 ini mempunyai bentuk yang sama dengan persamaan 10 ya. Sama dengan persamaan 8. Maaf. Nah, dengan demikian nilai optimal terjadi ketika Q-nya sama dengan akar 2 KD per H. Sebagai contoh, kita masukkan nilai H-nya atau biaya tunggu mahasiswa per jam adalah $5. Dan banyaknya mahasiswa adalah 100. Oke. Dengan biaya perjalanan bus adalah $10 per bus. Maka mahasiswa optimal yang menunggu adalah akar 2 kali 10 dikalikan dengan D dibagi 5 sama dengan 20. Oke. Nah, dan jumlah kedatangan busnya adalah D dibagi dengan Q atau 5 kedatangan dengan rentang waktu adalah 1/5 jam atau 12 menit. Berikutnya akan dibahas tentang latihan 1. Setiap bulan, pompa bensin menjual 4.000 galon bensin. Setiap waktu, perusahaan induk mengisi ulang tangki pompa bensin dengan harga $50 ditambah 70 sen. Biaya penyimpanan per tahun per galon bensin adalah 30 sen. A, berapakah seharusnya jumlah galon bensin yang dipesan? Oke, B, berapa banyak pesanan per tahun yang dilakukan? C, berapa lama waktu yang dibutuhkan di antara pemesanan? D, apakah asumsi model EOQ terpenuhi? Mengapa atau mengapa tidak? Jika lead time 2 minggu, berapakah titik pemesanan ulangnya atau reorder point-nya? Jika lead time adalah 10 minggu, maka berapakah reorder point? Asumsikan seminggu adalah 1/52 tahun. Nah, karena 4.000 merupakan pesanan per bulan, maka setahunnya ada 48.000. Oke. Dengan biaya penyimpanan yaitu $0,3. Nah, ini K-nya ya harusnya adalah $50,7. Oke. Nah, maka jumlah galon optimal dipesan adalah Q start sama dengan 2 kali $50,7 dikali 48.000 dibagi $0,3. Kemudian di akar didapatlah hasil mendekati 4.027 galon per siklus per pemesanan. Ya. Dengan jumlah pesanan per tahun adalah D per Q star yang mendekati 12 pesanan. Dan panjang siklusnya adalah 1/12 tahun atau 1 bulan. Nah, sekarang kita melihat karena jumlah galon yang dipesan adalah ini 4.027 setiap kali pemesanan, ya. Maka lead time bernilai 0 dan tidak ada shortage di sini. Selain itu, terdapat biaya pemesanan dan pengiriman sebesar $50,7 jika persediaan galon habis. Dengan demikian, masalah ini memenuhi model EOQ. Nah, sekarang apabila waktu lead time-nya adalah 2 minggu, oke, akan dibagi menjadi 2 kasus. Yang pertama adalah lead time 2 minggu. Di sini kita melihat 2 minggu
Ini waktu yang kurang dari model EOQ. Nah, sehingga titik pemesanan ulangnya adalah 2 minggu per 52 minggu dikalikan dengan 48.000 atau mendekati 1.847 galon. Nah, sekarang untuk yang lead time 10 minggu. Di sini kita melihat lead time 10 minggu, oke, melebihi dari panjang siklus pemesanan. Oke, di sini kita melihat 52 minggu, dalam setahun ada 52 minggu. Kita bagi dengan 12, maka menjadi 13 per 3 minggu atau kurang dari sama dengan lead time 10 minggu. Nah, dengan demikian, titik pemesanan ulangnya adalah fungsi lantai dari 13 per 52 dikalikan dengan 48.000 dikalikan dengan 4.000 atau menjadi 1.231 galon. Nah, inilah untuk menyelesaikan masalah nomor 1. Kemudian untuk model yang kedua yaitu model inventory probabilistik. Nah, di sini saya mulai dengan absepsi, yaitu mengingatkan kembali bahwa jika permintaan deterministik sebanyak D dalam tingkat yang konstan. Ini untuk yang model inventory EOQ. Nah, kemudian biaya pemesanan dan pengiriman sebesar K jika ada pemesanan sebanyak Q unit barang, kemudian lead time atau waktu tunggu adalah 0. Nah, selain itu, ya, fungsi biaya total dengan unit pemesanan sebanyak Q adalah KD per Q ditambah HQ per 2 ditambah PD. Sini kan menyatakan biaya pemesanan dan D menyatakan banyaknya barang yang dipesan selama setahun dan Q menyatakan banyaknya pesanan dalam sekali siklus. Nah, kemudian H menyatakan biaya penyimpanan barang dan P menyatakan harga barang per unit. Harga per unit barang. Dengan nilai optimal Q star sama dengan akar 2 KD per H. Dari sini kita melihat bahwa perilaku inventory deterministik ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini hanya pengulangan dulu. Nah, bedanya adalah pada model probabilistik, oke, waktu tunggu pemesanan tidak nol atau lead time-nya tidak nol dan permintaannya tidak tentu selama setiap waktu tunggu atau selama setiap lead time. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ya, atau lebih jauh tentang inventory probabilistik EOQ, ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Waktu tunggu pemesanan atau lead time tidak nol, kemudian permintaan tidak tentu selama waktu tunggu. Nah, setiap permintaan dapat ditunda. Kemudian, model reviewnya bersifat continue. Oke. Nah, nanti ini akan kita bahas dengan melalui grafik supaya lebih mudah melihatnya. Ada istilah-istilah yang didefinisikan untuk model ini. Inikah tetap, hanya pun tetap, maksudnya artinya tetap. L adalah waktu tunggu pemesanan atau lead time. Diketahui dengan nilai tertentu. Nah, ini akan dicari banyaknya barang yang dipesan setiap kali pemesanan dilakukan. Nah, D adalah variabel random. Nah, di sini D berbeda dengan yang di atas tadi, ya. D variabel random continue yang menyatakan permintaan per tahun dengan rata-rata dan variansi dan standar deviasi yang diketahui. Oke, nah di sini kita melihat rata-ratanya dan variansinya pun juga nantinya konstan. Kemudian C indeks B adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap unit kekurangan. Atau di sini adalah shortage atau stock out cost. Nah,
Biaya tersebut tidak bergantung pada lama waktu dibutuhkan untuk menutupi kekurangan persediaan barang. Kemudian OHIT atau on hand inventory adalah banyak persediaan barang saat waktu T. Kemudian BT adalah jumlah back orders yang belum dibayar saat waktu T. Kemudian IT merupakan tingkat persediaan bersih barang saat waktu T. Nah, IT merupakan selisih antara on hand inventory dengan jumlah back orders. Kemudian R menyatakan titik pemesanan ulang atau reorder point. Dan X merupakan variabel random continue yang menyatakan permintaan selama waktu tunggu. Nah, nanti antara X dengan D dengan L juga terdapat hubungan. B indeks R merupakan variabel random yang menyatakan banyaknya kehabisan stok atau stock out atau back order selama satu siklus jika pemesanan ulang adalah R. Nah, sekarang kalau permintaannya tidak tentu, contohkan dengan grafik sebagai berikut. Nah, di sini kita melihat ya, ada kurva IT versus T. Di sini T dalam bulan. Nah, di sini kita melihat banyaknya pesanan mula-mula adalah 200 barang. Kemudian selama waktu tunggu ini, yaitu L-nya sama dengan 2, ya, dengan R-nya sama dengan 100, selama waktu tunggu ini terjadi pemesanan. Oke. Nah, kemudian ketika barang sudah mau hampir habis, barang dipesan lagi. Sekarang key-nya 240. Lihat ada perubahan dari key 200 240. Kemudian dipesan lagi 240. Nah, dengan R-nya adalah 100. Saat R-nya sama dengan 100 di sini, oke, di sini R-nya sama dengan 100. Nah, mencapai di sini kira-kira 5 ya. Di sini, saat R-nya sama dengan 100, dilakukan lagi pemesanan. Dengan L-nya sama dengan 2. Nah, ketika L-nya sama dengan 2, di sini barang sudah habis. Oke, kemudian dipesan lagi sebanyak 240. Oke. Nah, inilah model inventory probabilistik ya, dengan selama waktu tunggu di sini kita melihat ada pemesanan karena stok barangnya makin lama makin kurang. Oke. Nah, ini adalah jumlah pemesanan selama waktu tunggu. Oke, di sini waktu tunggunya di sini ada waktu, pemesanannya di sini ada pula waktu, pemesanannya di sini, demikian seterusnya. Dan ini berlaku untuk setiap siklus. Pada gambar tersebut didapat on hand inventory saat T sama dengan 1 adalah 100. Oke, ini. Kemudian on hand inventory saat T-nya sama dengan 0 adalah 200. Oke. Nah, saat T-nya sama dengan 6, maka on hand inventory atau banyaknya barang di inventory adalah 0. Nah, di sini mencapai 0. Lalu pada waktu T dari 0 sampai dengan 6 didapat di sini ya, pada waktu T-nya dari 0 sampai dengan 6, kita melihat kurvanya di atas sumbu bulan atau sumbu horizontal. Maka banyaknya back orders adalah 0. Nah, tetapi saat T-nya sama dengan 7, kurvanya di bawah sumbu horizontal. Sehingga banyaknya BT atau back orders saat T sama dengan 7 adalah 100. Inilah banyaknya back orders. Ya. Oke, nah sekarang dikatakan di awal bahwa ada hubungan antara L lead time dengan variabel random permintaan per tahun dengan variabel random continue yang menyatakan permintaan selama waktu tunggu. Oke. Nah,
Teorema pertama, jika permintaan sebanyak D, oke, pada waktu yang berbeda dan saling bebas, maka rata-rata dari X sama dengan panjang atau lead time dikalikan dengan rata-rata dari D. Kemudian variansi X sama dengan L kali variansi D, dan standar deviasinya merupakan akar dari variansi X. Oke. Di sini kita melihat karena X adalah variabel random, banyaknya permintaan selama waktu tunggu. Oke, dan D di sini menyatakan permintaan per tahun. Oke. Nah, maka kalau pada mengacu pada grafik yang tadi, di sini ada D1 misalnya. Di sini ada D2. Sorry, ini D11, ini D12, ini D13, artinya ada permintaan ketiga dalam siklus 1, permintaan pertama dalam siklus 1, dan seterusnya. Ya, maka yang namanya X adalah jumlahan dari semua D ini dari setiap siklus. Sehingga dapat dinyatakan sebagai X sama dengan D1 tambah D2 sampai dengan DL. Oke. Nah, di sini kita melihat karena EDI sama dengan EDJ, artinya konstan rata-ratanya, maka EX sama dengan, dan X sama dengan kombinasi linear dari D, maka EX sama dengan nilai harapan dikali sigma I dari 1 sampai dengan L DI. Nah, harusnya ini kan sama dengan, kalau kita jabarkan ini kan akan sama dengan E D1 tambah D2 sampai dengan ini DL. Nah, maka dengan sifat nilai harapan didapat ini sama dengan ED1 ditambah ED2 ditambah E atau nilai harapan DL. Nah, di sini kita melihat karena EDI sama dengan EDJ, maka setiap nilai harapannya adalah sama. Sehingga karena ada L suku, maka menjadi L dikalikan dengan nilai harapan, variabel random, atau permintaan D. Nah, ini untuk yang pertama, 15. Untuk variansinya, di sini kita melihat variansi dari X dirumuskan dengan ekspektasi dari X dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Karena X-nya sama dengan kombinasi linear dari D, oke, ini sama dengan seperti ini, E, D1 ditambah D2 sampai dengan DL, kemudian dikurang dalam kurung ED1 sampai dengan ini EDL kuadratkan. Nah, masing-masingnya ini dinyatakan sebagai ini sama dengan E D1 min ED1, oke, ditambah D2 dikurang ED2 sampai dengan nanti ada DL dikurang EDL dikuadratkan. Nah, seperti ini. Maka hasil pengkuadratannya adalah pada baris kedua. Nah, kemudian ketika E-nya dimasukkan, maka akan menjadi jumlahan dari variansi DI ditambah 2 kali double sigma kovariansi DI, DJ. Nah, mengingat bahwa D-nya ini tidak bergantung satu sama lain, maka nilai kovariansinya adalah sama dengan 0. Sehingga didapatlah
variansi dari X sama dengan variansi dari D dikalikan dengan L. Akibatnya, standar deviasinya adalah akar dari variansi dikalikan dengan akar L. Nah, hubungan yang kedua, kalau D-nya merupakan variabel random yang berdistribusi kontinu, maka X pun juga sama. Distribusinya kontinu juga. Oke. Nah, kita ingat bahwa fungsi pembangkit momen dari D adalah MD terhadap T sama dengan E pangkat rata-rata variabel random D kali T ditambah T kuadrat kali variansi variabel random D dibagi dengan 2. Oke. Kemudian, karena melihat bentuk X pada bagian teorema pertama, oke, maka dengan sifat dari fungsi pembangkit momen, MXT sama dengan MD1 dikalikan dengan MD1T dikali sampai dengan MDLT. Kemudian dengan sifat eksponen didapatlah E pangkat sigma I dari 1 sampai dengan L dengan argumen rata-rata variabel random D terhadap I ditambah T sigma kuadrat DI per 2. Nah, pada persamaan terakhir, karena nilai harapan dan variansi D adalah konstan, masing-masing adalah mu indeks D dan variansi D, maka sigmanya masuk dalam kurung sehingga menjadi L dikalikan dengan rata-rata D ditambah dan variansinya menjadi L dikalikan dengan variansi D kuadrat, variansi D kali T kuadrat. Sehingga fungsi pembangkit momen dari X adalah E pangkat L mu D ditambah T kali L kali T kuadrat sigma kuadrat D per 2. Nah, di sini kita melihat MXT-nya merupakan FPM atau MGF dari sebaran normal dengan rata-rata L kali mu D dan variansinya adalah L kali sigma kuadrat D. Oke, karena MGF dari X sama dengan MGF dari D, maka X distribusi normal. Hubungan yang ketiga adalah kalau waktu tunggu dari variabel random L ya dengan rata-rata EL dan standar deviasi sigma L, maka panjang dari waktu tunggu L atau panjang dari lead time L adalah variabel random bebas dan permintaan per unit selama waktu tunggu. Maka ekspektasi dari X sama dengan ekspektasi L kali ekspektasi D. Dan variansi dari X sama dengan ekspektasi dari L dikalikan variansi dari D ditambah ED atau rata-rata dari D dikuadratkan dikalikan dengan variansi dari L. Nah, buktinya adalah diketahui D-nya berdistribusi normal. Oke. Dan X menyatakan variabel random selama permintaan. Dari permintaan selama waktu tunggu. Maka momen kedua dari X adalah EX kuadrat sama dengan L dikalikan dengan variansi D ditambah L kuadrat kali ED dikuadratkan. Nah, kita masukkan dalam rumus variansi, maka menjadi momen kedua dari X dikurangi rata-rata X dikuadratkan. Momen kedua X, kita masukkan persamaan 19. Oke. Kemudian kita kurangi dengan rata-rata dari X, yaitu L kuadrat ED dikuadratkan, maka menjadi EL sigma kuadrat dari D dikalikan dengan EL kuadrat dikalikan dengan rata-rata dari D dikuadratkan, dikurangi dengan EL yang dikuadratkan, dikurangi dengan ED dikuadratkan. Nah, di sini kita melihat, ya, di sini L, karena merupakan bilangan, maka L kuadrat ini akan sama dengan L dikalikan dengan L.
Maka menjadi ketika kita masukkan ke dalam EL kuadratnya, ini akan sama dengan E dikalikan dengan EL kali EL. Nah, oke, ini sama dengan EL dikuadratkan. Oke. Nah, sehingga menjadi EL variansi dari D ditambah ED kuadrat variansi dari L. Oke. Demikianlah tiga hubungan antara X, L, dan D. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai Q dan R untuk model probabilistik EOQ. Nah, di sini untuk menentukan biaya total pada model probabilistik, kita memerlukan dua nilai, yaitu Q dan R. Nah, dengan arti yang berbeda. TCQR merupakan nilai harapan biaya penyimpanan per tahun ditambah nilai harapan biaya pemesanan per tahun ditambah nilai harapan biaya kekurangan barang per tahun. Oke. Nah, penentuannya adalah yang pertama untuk kasus back order. Ada dua kasus, back order dan lost sales. Namun dalam tugas kali ini yang dibahas adalah kasus back order. Nah, untuk yang back order, diasumsikan setiap unit barang memiliki harga yang sama. Oke. Nah, sehingga biaya total pembelian barang adalah konstan. Fungsi TCQR berarti nilai harapan biaya total per tahun yang dikeluarkan untuk Q unit barang jika reorder poinnya adalah R. Untuk menentukan reorder point dan jumlah pesanan yang optimal atau key star, diasumsikan bahwa rata-rata dari back order sangatlah kecil relatif terhadap tingkat rata-rata persediaan barang. Berarti di sini BT-nya dapat diasumsikan mendekati 0. Nah, sehingga ekspektasi dari IT ya ekspektasi dari tingkat persediaan bersih barang sama dengan ekspektasi dari on hand inventory saat waktu T. Atau ekspektasi dari persediaan barang di tangan saat waktu T. Diasumsikan sama. Nah, pada akhir siklus, sesaat sebelum pesanan barang datang, tingkat inventory akan menyamai tingkat inventory level titik pemesanan ulang. Sehingga tingkat persediaan bersih barang sama dengan reorder point dikurangi dengan ekspektasi dari X. Dan saat awal siklus adalah ekspektasi dari I akhir siklus T ditambahkan dengan banyaknya pesanan barang dalam satu siklus. Sehingga R dikurang EX ditambah Q. Nah, dengan demikian, nilai harapan penyimpanan barang per tahun adalah biaya penyimpanan per unit barang per tahun dibagi dengan 2 ditambah jumlahan persamaan 23 dan 24. Sehingga didapat H dikalikan Q per 2 ditambah R dikurangi dengan EX. Nah, berikutnya adalah nilai harapan biaya pemesanan per tahun. Dirumuskan dengan K dikalikan dengan nilai harapan biaya pemesanan dibagi dengan tahun. Maka menjadi K dikalikan dengan ekspektasi dari D dibagi dengan Q. Nah, berikutnya adalah akan tentukan nilai harapan biaya kekurangan barang per tahun. Pertama akan tentukan dulu nilai harapan kekurangan barang per siklus. Berdasarkan definisi dari BR di awal, ya, dan CB,
Maka nilai harapan kekurangan barang per siklus adalah CB atau harga dari back orders dikalikan dengan ekspektasi dari BR. Ekspektasi dari back orders. Ya. Dan nilai harapan siklus per tahun adalah ekspektasi dari D dibagi dengan banyaknya pesanan barang per siklus. Oke, maka ED per Q. Nah, dengan demikian, nilai harapan biaya kekurangan barang per tahun adalah nilai harapan kekurangan barang per siklus dikalikan dengan nilai harapan siklus per tahun. Maka menjadi CB kali E ekspektasi dari variabel random kehabisan stok, oke, dikalikan dengan ekspektasi dari banyaknya pesanan barang selama setahun. Kemudian dibagi dengan Q. Nah, kita masukkan persamaan 29, 26, dan 25 ke persamaan 21, maka didapat ini 25 kita masukkan, 26 kita masukkan, dan 29 kita masukkan, maka menjadi biaya total dengan variabel Q dan R sama dengan biaya penyimpanan barang dikalikan dengan jumlah pesanan per satu siklus dibagi dengan 2, ditambah reorder point, dikurangi dengan ekspektasi dari X, ditambah CB, dikalikan dengan ekspektasi dari BR, dikalikan ekspektasi dari D, dibagi dengan Q, ditambah KED per Q. Oke. Nah, untuk persamaan 30, untuk menentukan Q dan R-nya, kita bisa menggunakan persamaan diferensial parsial terhadap Q dan terhadap R. Namun, pada banyak kasus, nilai Q star yang memenuhi 30 adalah didekati dengan model deterministik EOQ. Sehingga Q star sama dengan akar dari 2K dikalikan ekspektasi dari variabel random jumlah permintaan selama setahun dibagi dengan biaya penyimpanan barang per tahun, lalu diakar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penentuan R star. Penentuan R star. Diberikan nilai Q, maka nilai R star dapat ditentukan dengan analisis marginal. Nah, penentuan nilai R star bertujuan untuk meminimumkan fungsi biaya total terhadap Q dan R. Nah, sekarang pertama-tama adalah jika pemesanan ulangnya dinaikkan sebesar delta dengan nilai yang sangat kecil, maka nilai harapan biaya penyimpanan barang per tahun akan naik sebesar H delta. Oke, jadi nilai setelah dijumlahkan R-nya dengan delta dikurangi dengan nilai sebelum dijumlahkan dengan delta. Nah, selain itu, nilai harapan biaya kekurangan persediaan barang per tahun akan menurun sebesar CB delta. Nah, selama fraksi peluang dari X yang lebih dari sama dengan R. Ini akan dijelaskan nanti di bawah. Nah, pada setiap siklus. Kan rata-rata siklus per tahun adalah ekspektasi dari jumlah permintaan per tahun per Q, maka peningkatan pemesanan ulang R menjadi R tambah delta akan mengurangi nilai harapan biaya kehabisan barang per tahun. Sehingga bentuknya adalah delta dikalikan dengan ekspektasi dari D, dikalikan dengan biaya kehabisan per unit barang, dikalikan dengan peluang jumlah permintaan melebihi dari reorder point. Dibagi dengan Q. Nah, dengan demikian, kenaikan R sebesar delta akan menurunkan peluang permintaan melebihi reorder point dan akan menurunkan nilai harapan atau E dari biaya kekurangan barang per tahun.
Perilaku tersebut dijelaskan pada model berikut. Nah, jadi kalau kita di sini melihat, kalau R-nya ini naik, maka biaya penyimpanan barang juga akan naik. Tapi kalau R-nya ini kita turunkan, penyimpanannya akan menurun, tapi nilai harapan kekurangan barang per tahun akan meningkat. Jadi berbanding terbalik. Nah, jadi saling berkebalikan. Kalau era kita naikkan, nilai harapan biaya penyimpanan barangnya akan naik, tapi nilai harapan biaya kekurangan barang per tahun akan menurun. Tapi kalau era kita turunkan, biaya penyimpanan barangnya akan turun, tapi nilai harapan biaya kekurangan barangnya akan naik. Oke. Nah, titik potong, nah misal R star adalah nilai yang membuat keuntungan marginal sama dengan biaya marginal atau disimbolkan dengan sigma ekspektasi dari D dikalikan dengan biaya kekurangan barang dikalikan dengan peluang jumlah permintaan melebihi reorder point dibagi dengan jumlah permintaan selama satu siklus sama dengan H delta. Kita masukkan, kita coret deltanya, maka peluang jumlah permintaan melebihi reorder point sama dengan biaya penyimpanan barang dikalikan dengan banyaknya barang sekali pesan dibagi dengan biaya kehabisan per unit barang dikalikan dengan ekspektasi dari jumlah permintaan selama setahun. Oke. Nah, dengan demikian, untuk menentukan R star, kita bisa menggunakan asumsi bahwa X-nya menyebar normal. Oke. Nah, terdapat dua interpretasi dari persamaan 35. Yang pertama, kalau PX atau peluang jumlah permintaan melebihi reorder point lebih dari satu, maka Q-star tidak mempunyai solusi. Dan biaya penyimpanan barang atau holding cost akan sangat tinggi relatif terhadap biaya kehabisan barang, relatif terhadap stock out cost. Kemudian yang kedua, kalau R star-nya ini negatif, oke, maka pihak manajemen sebaliknya mengatur ulang titik pemesanan ulang menjadi nilai positif terkecil yang dapat diterima. Berdasarkan pembahasan tentang model inventory probabilistik EOQ, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, inilah nilai P X lebih dari sama dengan R adalah peluang kehabisan barang akan terjadi selama waktu tunggu. Oke. Atau peluang permintaan yang melebihi reorder point. Kemudian, selain itu, jika H nilainya dekat dengan 0, oke, di sini nilai H dekat dengan 0, dan atau biaya kehabisan barang sangat besar, maka nilai peluang akan hampir 0. Nah, contoh soalnya ada. Ya. Setelah memasukkan nilai EOQ untuk Q ke persamaan 35, maka didapatkan pendekatan nilai optimal untuk reorder point. Selain itu, reorder point dikurangi dengan rata-rata permintaan selama waktu tunggu adalah jumlah yang diperlukan selama waktu tunggu. Nah, nilai R dikurangi dengan X disebut sebagai persediaan man. Berdasarkan persamaan 30, persamaan yang ini, oke, persamaan 30, biaya penyimpanan persediaan aman adalah H dikalikan dengan R dikurangi dengan X. Nah, berikut akan dibahas beberapa contoh soal. Contoh 5.
Setiap tahun, toko komputer menjual CD dengan rata penjualan adalah 1.000. Permintaan per tahun untuk kotak-kotak CD distribusi normal dengan deviasi 40,8 kotak. Toko tersebut memesan CD dari distributor daerah. Setiap pemesanan atau setiap pesanan dipenuhi dalam 2 minggu. Nah, biaya untuk melakukan pemesanan adalah $50 dan biaya penyimpanan per kotak per tahun adalah $10. Biaya kehilangan per unit, oke, diasumsikan $20. Toko tersebut mengasumsikan bahwa setiap permintaan bersifat backlog. Tentukan jumlah pesanan sejati, titik pemesanan ulang atau reorder point, dan tingkat persediaan aman untuk toko komputer tersebut. Asumsikan permintaan per tahun berdistribusi normal. Diketahui bahwa rata-rata permintaan per tahun adalah 1.000. Karena deviasinya adalah 40,8 dan lead time-nya adalah 2/52. Atau sama dengan 1/26 tahun. Nah, dengan K-nya atau biaya pemesanan adalah $50, holding cost-nya sama dengan $10, dan biaya kehabisan atau kehilangan per unit barang adalah $20. Nah, ini adalah masuk ke dalam stock out atau shortage cost $20. Dengan demikian, jumlah pesanan EOQ sama dengan, ya harusnya ada akarnya ini ya, akar dari 2 kali 50 kali 1.000 per 100 atau per 10 sama dengan 100. Kemudian, misal X menyatakan permintaan CD selama waktu tunggu, maka dengan menggunakan persamaan 15, ini harusnya box CD ya, sama waktu tunggu, maka dengan menggunakan persamaan 15 didapat EX sama dengan 1/26 dikalikan dengan 1.000, atau yang sama dengan 38,46. Dengan menggunakan persamaan 17 didapat standar deviasinya adalah mendekati 8. Nah, maka peluang kehabisan barang selama waktu tunggu atau peluang permintaan lebih dari reorder point adalah 0,05. Transformasi ke distribusi normal standar, maka didapatkan nilai Z1 sama dengan 1,645. Oke, di sini kita melihat bahwa PX lebih dari sama dengan R star, ini sama dengan 1 min PX kurang dari R atau R star. Oke. Dengan PX kurang dari atau sama dengan R dan 0,95. Didapatlah Z1 sama dengan 1,645 dengan bantuan tabel distribusi normal standar. Nah, maka didapatlah R mendekati 51,62. Jadi, titik pemesanan ulang terjadi ketika terdapat kotak CD sebanyak 51 atau 52 dan peluang kehabisan barang atau peluang permintaan melebihi dari reorder point adalah 0,05. Nah, akibatnya tingkat persediaan aman adalah R dikurangi dengan ekspektasi dari X yang mendekati 13,16. Dengan demikian, tingkat persediaan aman terjadi jika terdapat 13-14 kotak CD. Nah, latihan 3 yang saya ambil juga, diketahui informasi suatu produk sebagai berikut. Ordering cost $50, kemudian dia adalah variabel random, distribusi normal dengan rata-rata 960, variasi 3072,49, kemudian holding cost adalah $6 per item per tahun. Kemudian stock out cost adalah $80, lead time 1 bulan, dan price $40, biaya produksi $30. Tentukan jumlah pesanan optimal dan titik pemesanan ulang dengan asumsi setiap permintaan bersifat back order untuk yang A dan yang kedua bersifat low sales.
Dengan persamaan 31 didapat bahwa Keystar mendekati 126,49. Jadi jumlah pesanan optimal adalah 126 atau 127 unit barang. Nah, misal X menyatakan variabel random permintaan selama waktu tunggu. Maka dengan menggunakan persamaan 15 didapat nilai harapannya adalah 80. Kemudian dengan menggunakan persamaan 17, standar deviasinya adalah mendekati 16. Nah, dengan persamaan 35 didapat peluang permintaan melebihi reorder point adalah mendekati 0,00988. Kemudian peluang permintaan kurang dari reorder point sama dengan 0,9902. Ini nilainya akan sama dengan PZ kurang dari Z1 untuk suatu Z1. Nah, pada persamaan terakhir yang ini, oke, dengan bantuan tabel distribusi normal standar didapat Z1 sama dengan 2,33. Dengan demikian, R star sama dengan 2,33 dikali 16 tambah 80 sama dengan 117,28. Jadi, pada poin A, jumlah pesanan optimal sebanyak 126,49 dan peluang kehabisan barang selama waktu tunggu adalah 0,00988 serta reorder point adalah 117,28 barang. Kemudian yang B. Dengan asumsi low sales, dengan menggunakan persamaan 31 didapat, ini sama jumlahnya, dan biaya kehilangan keuntungan atau C indeks LS adalah harga jual barang dikurangi ongkos produksi ditambah stock out atau shortage cost sama dengan $90. Nah, maka dengan menggunakan pasal 15 pada halaman 895, peluang kehilangan barang atau peluang stock out cost, peluang stock out selama waktu tunggu adalah mendekati 0,0087. Didapat dari 6 dikalikan dengan rata-rata dari X dibagi dengan 6, ini adalah holding cost per unit per item, per item per tahun, dibagi dengan biaya kehilangan keuntungan dikalikan dengan rata-rata dari D. Oke, didapatlah hasil mendekati 0,0087. Dengan demikian, peluang jumlah permintaan kurang dari reorder point optimal adalah 0,9913. Nah, nilai ini sama dengan PZ kurang dari Z2 untuk suatu Z2. Dengan bantuan tabel distribusi normal, distribusi normal standar didapat Z2 sama dengan 2,38. Dengan demikian, R star sama dengan 2,38 dikali rata-rata, dikali variansi, standar deviasi dari variabel random X ditambah rata-rata dari variabel random X. Maka sama dengan 118,08. Jadi pada poin B dengan asumsi loss sales, jumlah pesanan optimal sama dengan hasil pada poin A. Tetapi peluang kehabisan barang selama waktu tunggu adalah 0,0087. Dan titik pemesanan ulangnya adalah 118,08 barang. Inilah ringkasan tugas dari model inventory deterministik EOQ dan model inventory probabilistik EOQ. Saya Widiatmo Kurniadi. Salam, dan terima kasih.